Lebih baik tuh lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast, bukan podcast tapi cuman diskusi untuk nambah ilmu kalian. Bersama aku Wirawan Adi Pranata TZI dan Gue Edgar Jonathan Sitorus. TZI. ya TZI. TZI. Nah, TZI itu adalah marga terkuat di game Mobile Legend. Mobile Legend game jamaah, game semua umat yang ada di Indonesia, kan? Jadi lu main Mobile Legends nih? Main. Rank lo apa sekarang? Karena baru season ya. Nggak, season kemarin deh. Season kemarin Glory 50.000. Gloria. Glory. Oke. Jadi di malam ini Wir, Ya. bukan hari ini, oke? Malam ini kita mau bahas apa nih? Nah, kita ingat-ingat dulu lah ya. Kita semester 1 sampai semester 5. Itu kan online. Online. Kita tuh online kayak angkatan yang nggak dipandang gitu. Karena kan kita nggak ketemu sama dosen. Kita cuma duduk-duduk aja di rumah gitu. Oke. Kalau misalnya lu ngerasain online sama offline, apa yang lu rasain perbedaannya kan dari online sama offline? Kan kita adalah mahasiswa online. Lulus tiba-tiba, hampir lulus tiba-tiba. Terus, Menurut gue perbedaannya tidak terlihat. Perbedaan pas online. Ya, kalau online ya mungkin semua orang kayak gitu sih sama yang kuliah ya. Kayak off cam, tidur, ya oke. gitu-gitu aja. Dan perbedaannya menurut gua pas offline. Gimana tuh? Perbedaannya ya kita ketemu langsung kan, dan buat tugas tuh bener-bener harus fokus banget sih. Bener-bener nggak bisa kayak sama temen nyontek gitu loh. Beda banget jadi. Kalau online kan kayak yang mungkin dosen nggak terlalu ngecek lah ya. Tapi di online tuh ada satu kenangan yang gue ingat banget ya. Karena Apa tuh? kita mana ya, setengah formal. Lu pernah dengar pakaian setengah formal nggak? Pakaian setengah formal tuh gimana? Atas kemeja, bawah Oh. Nah, bawah koran. Itu biasanya setengah formal. Dulu pas online kita pakaian gitu. Iya, Kalau pas pasti. offline nggak mungkin bisa kayak gitu kan ya. Apalagi kan kita jurusan apa? Jurusan pendidikan. Kita harus mengajarkan dan mendidik anak-anak. Jadi Ya, pakaian harus sopan, harus berkeras, baju dimasukin. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau masuk jurusan pendidikan harus tahu dulu kita pakai baju berkerah. Ya, jangan pakai baju kaos oblong. Kita bukan anak teknik. Teknik ya. Teknik. Jadi sekarang kita pakai. Iya. Enggak, Diserang kan nih? enggak. Bakal diserang. Aman ya. Aman aja. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang nih udah semester 7, lagi sibuk-sibuknya bakal skripsian itu paling ditakuti orang-orang ya, skripsian kayaknya. Entah dari dosen pembimbing, entah dari penguji ya kan. Menuju gelar gitu ya. Sebelum skripsian tuh ada proposalan ya. Lu udah proposalan belum? Belum. Berarti lu baru ngerjain ya. Baru ngerjain, itu pun baru sampai bab 2 aja. Baru bab 2, berarti kajian teori ya. Kajian dari dulu gimana? Kalau gua Astungkara ya, kalau di Bali Astungkara. Di Bali nyebutnya Astungkara. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sama, lu sama juga. Beda dong. Beda apa? Gua puji Tuhan. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Mix. Tuh, kan gua udah proposalan. Proposalan tinggal lanjut ke bab 4 sama bab 5 gitu kan. Nah, ada nih. Gua punya 2 pertanyaan sih. Kalau menurut lo, lebih baik tuh lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat? Lo nanya gini karena lo belum proposalan. Iya, nah juga bingung nih. Oke. Gitu. Kalau di gua ada, itu menurut gua pilihan sih bro. Pilihan kita ya. Kayak 50-50 lah. Kalau gua jujur lebih milih ke lulus tepat waktu bro. Lulus tepat waktu. Karena pertama nih alasannya ada di gua ya, pendapat gua dari semester 1 sampai semester 7 nggak dapat ilmu yang spesifik menurut gua dari jurusan gua. Berarti lu milihnya
lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Atau lulus di waktu yang tepat. Ya, gue cuman menurut gue yang gue dapat pengalaman pribadi. Terus kalau lulus tepat waktu yang tepat tuh menurut gue jangan capek. Ntar lu kuliah kelamaan. Kalau waktu yang tepat tuh nyari waktu yang tepat terus nanti kuliah kelamaan. Kuliahnya kelamaan. Yoi. Justru itu yang dicari kan. Kenapa? Kalau menurut gua lulus di waktu yang tepat tuh gimana ya, kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang pengen nyari pengalaman lebih gitu. Nah misalnya nih, kalau misalnya kita lulus tepat waktu belum tentu dong kita punya skill untuk kita kerja di dunia kerja gitu. Oke. Kita belum dapat pengalaman. Ya, kita intinya lulus aja gitu. Kita belum dapat pengalaman di perkuliahan gitu misalnya. Kalau misalnya orang-orang yang nge-lab gitu misalnya. Apa tuh nge-lab? Diem aja di rumah, ada kerja gitu. Pasti komputer terus buat skripsi sampai kelar dan wisuda gitu. Tanpa ada ya perjalanan hidup kali kehidupan gitu. Kalau dari gua segitu ya. Tapi sekarang kebanyakan mahasiswa yang sambilan gitu, sambil kerja. Nah, menurut lu gimana sih Gar orang yang kuliah sambil kerja? Kuliah sambil kerja ya? Ya. Sebenarnya dari keluarga gua nih, kalau gua dapet jawaban itu dari keluarga gua. Gimana? Kalau dari keluarga gua tuh, kalau gua kuliah, ya kuliah menempuh pendidikan gitu lah. Jangan sampai kayak gua mengenal uang gitu. Ya. Tapi setelah gua menjalani kehidupan gua selama 22 tahun, umur gua 22 tahun, menurut gua uang itu penting bro. Mau lu lagi di jenjang apa, SMA, kuliah tuh penting bro. Penting banget. Jadi menurut gua bagus buat mahasiswa yang sambil nyari uang. Berarti lu mendukung ya? Mendukung. Nah kalau gua kayak kurang sih. Kurangnya gimana tuh? Karena kan kalau misalnya nih kita jadi mahasiswa sambil kerja, sedangkan orang tua kita di rumah nih taunya kita kuliah. Fokus buat nuntut ilmu. Nah kalau kita sambil kerja nih, otomatis kan kita tuh kebelah pikiran 50-50 gitu. Kadang kita lebih penting kerjaan karena kerjaan yang ngasilin duit. Ya, sedangkan kuliah tuh cuman kita dapat teori aja tanpa kita dapat prakteknya gitu. Jadi nanti ilmunya nggak bakal masuk otak gitu, nggak dapat apa yang ada di kuliah itu kita nggak dapat gitu. Itu kayak mungkin kurang worth. Jadi lo lebih milih memperbanyak ilmu lah di dalam kuliah ini gitu ya, bukan pengalaman di luar kuliah kayak nyari uang. Nah kan di food court itu kan banyak mahasiswa yang kerja di food court kan. Iya. Mulai dari individu dulu, pribadi dulu buat usaha kita usaha buat dua gadis. Kedai dua gadis ya. Nah baru dia tuh ke food court, dia tuh buka stand di kampus tengah. Gadis. Sampai waktu ini kan dapat penghargaan kan dia kan. Di waktu juara 3. Iya, juara 3. Dari awalnya dari usaha kecil sampai akhirnya dia tuh meningkatkan usahanya dan mendapatkan rewardnya. Uang juga gitu. Semuanya adalah uang. Oke. Iya sih, tapi gue salut juga sama orang yang kerja di food court. Mahasiswa udah bisa ngasilin uang, sedangkan kita masih belajar. Tapi jalan dengan pendapat gue tadi, gue tuh lebih suka orang yang fokus di satu titik aja, pada ke kemana-mana gitu. Kan pilihan orang beda-beda gitu, jalannya beda-beda gitu untuk menuju goalsnya masing-masing. Oke. Terus jadi pembahasan kita nih tentang lulus tepat waktu dan lulus di waktu yang tepat itu tergantung pilihan kita. Ada yang mau nyari ilmunya dulu baru lulus, ada yang nggak dapat ilmu pun lulus gitu. Dapat ilmu lulus dan pas kerja juga nggak terlalu bisa, tapi itu bisa dibentuk lagi gitu pas kerja gitu. Jadi tergantung pilihan kalian ya, gitu. Untuk orang-orang yang mau ke universitas itu tentuin dulu pilihan kalian. Biasanya kan universitas ini
pilihan terakhir ya buat orang-orang yang tidak mendapatkan goals pertamanya. Tapi nggak semua lah, beberapa gitu ya, loh. beberapa Banyak orang yang mau ke kedinasan gitu ya. Kedinasan, TNI, Polri. Nah, itu abdi negara. Ya, abdi negara. Itu adalah pilihan pertama kan ya, pilihan pertama orang-orang gitu biasanya. Jadi tapi jangan anggap gampang juga masuk kuliah ini kan, karena ada tesnya juga gitu. Sama aja kayak kedinasan. Sama. Ya, tapi tetap aja kesimpulannya adalah pilihan masing-masing. Mau kalian lulus tepat waktu atau kalian lulus di waktu yang tepat, itu sama-sama bagus. Tapi kalian harus punya plan ke depannya. Jangan kalian lulus di waktu yang tepat tapi kalian hanya diem aja gitu. Itu juga sama dengan nol kan, sama nol gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya kita pembahasan kita hari ini ya. Antara lulus di waktu yang tepat dan lulus tepat waktu. Karena berhubung juga sekarang jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 pagi deh ya. Jam 2 pagi. Walaupun jam 2 pagi kita tetap ngasih kalian ilmu yang bermanfaat buat kalian yang ingin masuk universitas atau kalian udah masuk universitas tapi kalian bingung kita nih ngapain di sini gitu, atau merasa salah jurusan, kalian pertimbangkan kembali. Benar. Kalian kalau yang salah jurusan mending pilih yang lulus di waktu yang tepat karena kalian bisa memperbanyak pengalaman gitu. Oke teman-teman, satu tips lagi bro. Apa tuh? Satu tips lagi. Jadi wah nggak ada, bohongin jadi prank kalian. Oke, itu aja dari aku, Wirawan Prata, Tejetin dan Edgar Star. Oke, sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Yoi. Oke.